Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori jaringan dengan kasus analisis pengendalian waktu dan biaya perayaan anniversary PT Sekar menggunakan metode CPM dan PERT. Materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baiklah, saya Desri Amanda akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian Critical Path Method atau CPM. Critical Path Method atau CPM adalah suatu metode dengan diagram anak panah untuk menentukan lintasan kritis, sehingga disebut juga dengan metode lintasan kritis. Lintas kritis ini memiliki rangkaian komponen-komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek yang tercepat. Makna lintasan kritis ini penting bagi pelaksanaan proyek, karena pada jalur ini terletak kegiatan-kegiatan yang bila pelaksanaannya terlambat akan mengakibatkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Kadang dijumpai lebih dari satu jalur kritis dalam jaringan kerja. Jaringan kerja atau network planning merupakan suatu teknik yang digunakan oleh seorang pelaksana untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi aktivitas pekerjaan suatu kegiatan dengan menggunakan pendekatan atau analisis waktu atau time dan biaya atau cost yang digambarkan dalam bentuk simbol dan diagram. Simbol-simbol yang digunakan dalam menggambarkan network planning adalah yang pertama anak panah, menunjukkan sebuah kegiatan atau aktivitas yang memakan waktu tertentu dalam pemakaian atau penggunaan sejumlah material, tenaga kerja, dan peralatan yang ada. Yang kedua, lingkaran O, menunjukkan suatu kejadian atau event, baik kejadian atas berakhir atau selesainya suatu kejadian, dimulainya kejadian yang lain. Jadi dalam hal ini, berarti bahwa satu simbol lingkaran menunjukkan dua buah kejadian, yaitu selesai dan berakhirnya. Yang ketiga, anak panah putus-putus, menunjukkan kegiatan semu atau dummy activity yang digunakan untuk memperbaiki logika ketergantungan dari gambar diagram network. Jalur kritis atau critical path merupakan jalur yang memiliki rangkaian komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian kegiatan tercepat. Jalur kritis terdiri dari rangkaian kegiatan kritis, dimulai dari kegiatan pertama sampai kegiatan terakhir. PERT atau Project Evaluation and Review Technique. PERT adalah satu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi, sehingga mengordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya suatu kegiatan. Tujuan PERT adalah pencapaian suatu taraf tertentu, di mana waktu merupakan dasar penting dari PERT dalam penyelesaian kegiatan-kegiatan bagi suatu proyek. Pada PERT digunakan 3 jenis waktu pengerjaan, yaitu yang tercepat, yang terlama, serta terlayak. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti. Variabel secara umum dibagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel waktu optimal proyek sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independennya yaitu durasi proyek, hubungan ketergantungan antar kegiatan proyek, dan rencana anggaran biaya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi kedua, yaitu rekan saya. Baiklah, metode pengumpulan data. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Yang kedua, observasi lapangan.
observasi lapangan adalah metode pengumpulan data di mana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Yang ketiga, studi pustaka. Berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Metode analisis. Keadaan yang dihadapi adalah pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, optimasi waktu dan biaya yang akan dilakukan adalah dengan mempercepat durasi kegiatan dengan penambahan biaya dengan seminimal mungkin. Percepatan waktu dapat dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang dilalui oleh lintas kritis. Metode CPM. Untuk menentukan waktu penyelesaian kegiatan, kita harus mengetahui jalur kritis terlebih dahulu. Jalur yang merupakan serangkaian aktivitas yang berhubungan dari awal sampai akhir kegiatan. Jalur terpanjang yang dilewati merupakan total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan acara tersebut. Setelah jalur kritis, kita ketahui selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan percepatan kegiatan yang dilakukan. Aspek biaya dalam penjadwalan kegiatan diperhitungkan karena adanya hubungan ketergantungan antara durasi waktu dengan biaya yang akan dikeluarkan. Biaya yang dihitung adalah biaya langsung. Metode PRT, penjadwalan kegiatan dengan metode PRT dimulai dengan mengestimasi waktu penyelesaian setiap item kegiatan. 3 jenis estimasi waktu adalah: pertama, waktu optimis; yang kedua, waktu yang paling mungkin; yang ketiga, waktu pesimis. Waktu yang diharapkan atau TE dengan rumus A tambah 4M tambah B, keterangan atau TE expected duration. A, waktu optimis; M, waktu yang paling mungkin; B, waktu pesimis. Berdasarkan lintasan kritis yang didapatkan pada perhitungan, kemudian tentukan nilai deviasi, standar, dan varians pada kegiatan secara keseluruhan. Nilai deviasi standar S atau dengan rumus 1 dalam kurung B kurang A, keterangan atau S atau deviasi standar kegiatan, A sama dengan waktu optimis, B sama dengan waktu pesimis, varians kegiatan sama dengan P dalam kurung TE sama dengan S pangkat 2. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Selanjutnya ada analisa data, yaitu menggunakan metode PERT dan metode CPM untuk menganalisis data yang sudah ada untuk mengetahui kemungkinan persen kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan kemungkinan pengurangan waktu kegiatan dengan kenaikan biaya minimal. Selanjutnya ada penyusunan jaringan kerja, yaitu network planning. Kegiatan dan aktivitas mencangkup di antara daftar kegiatan durasi kegiatan. Selanjutnya yaitu berikut penyusunan network diagram kegiatan anniversary PT Sekar, jaringan kerja, dan jalur kritis menggunakan metode CPM. Menggunakan metode CPM seperti diagram tersebut. Selanjutnya yaitu ada jalur kritis. Merupakan jalur yang terdiri dari kegiatan kritis jika dilihat dari prosedur menghitung umur proyek, maka total waktu jalur kritis sama dengan umur proyek. Jalur kritis merupakan jalur yang sangat penting karena penundaan di jalur ini akan berakibatkan tertundanya penyelesaian proyek. Secara keseluruhan dan sementara yang bukan jalur kritis ini ada kelonggaran dalam penyelesaian proyek. Berdasarkan penyusunan network diagram di atas, maka dapat diketahuilah jalur kritis pada proyek kegiatan anniversary PT Sekar pada tabel berikut. Jadi setelah kita dapatkan jalur kritis, kita dapat menentukan waktu optimal critical path, yaitu A tambah C sama dengan 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 8 hari. Jadi waktu optimal dalam proyek kegiatan anniversary PT Sekar adalah 8 hari seperti pada tabel tersebut. Selanjutnya ada total biaya optimal menggunakan metode PERT dengan biaya crash dan waktu cruise yang diasumsikan.
dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Baiklah, saya akan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.